Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan melarang mudik pada musim Lebaran tahun ini. Namun keputusan boleh tidaknya mudik bagi ASN akan diputuskan maksimal 1 hari sebelum Hari Raya. Tak seperti tahun lalu, saat awal pandemi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tahun ini tidak melarang mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, izin mudik merupakan hasil kewenangan bersama antara beberapa kementerian dan lembaga dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan. Boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Namun keputusan mudik bagi ASN, TNI, dan Polri masih menunggu masukan dari Satgas COVID-19. Keputusan boleh tidaknya mudik bagi ASN akan diputuskan maksimal 1 hari sebelum Hari Raya. Cuti Imlek itu tingkat penurunan baru 25%. Ternyata juga yang naik kereta api masih 150.000 lebih. Dan kita nggak tahu nih ini ASN atau tidak, tapi khusus TNI, Polri, ASN ya harus patuh apa nanti yang menjadi instruksi. Kalau nggak boleh mudik ya nggak usah mudik dulu. Tapi nanti nunggu daripada gugus tugas. Kalangan ekonomi menilai tidak adanya larangan mudik akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua secara signifikan. Mudik Lebaran ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kembali konsumsi masyarakat. Ya, jadi kami perkirakan kalau kemudian nanti mudik Lebaran akan terjadi masif pada bulan Mei, maka pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun di sisi lain, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar dikhawatirkan akan meningkatkan kasus COVID-19. Maka dari itu beberapa hal harus diperhatikan pada pelaksanaan mudik tahun ini. Di antaranya melakukan screening COVID-19, uji tes genos, rapid test atau PCR test. Protokol kesehatan terkait disinfektan sarana transportasi juga wajib dilakukan, termasuk pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan pemesanan tiket mudik agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Kementerian Kesehatan mengimbau bagi masyarakat yang akan mudik untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Vaksin tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini mudik tidak dilarang bagi masyarakat, ini artinya potensi kerumunan bisa terjadi. Baik itu mungkin di pesawat, di bus, atau juga di kampung halaman. Apakah epidemiolog setuju dengan aturan mudik yang diperbolehkan untuk Lebaran tahun ini? Kita tanyakan ke epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Setujukah Anda dengan aturan mudik yang dibolehkan? Ya, Mas Pandi. Jadi menurut saya mudik tidak dilarang itu baru dari Kemenhub atau Kementerian Perhubungan begitu. Jelas basisnya atau dasarnya adalah bisnis gitu atau ekonomi agar transportasi yang digunakan tidak turun begitu. Sekarang ini kan sudah ada penurunan penerbangan, kemudian penurunan kereta api, kemudian bus juga sudah menurun, kemudian kalau mudik itu dilarang, ya pasti akan menurun lagi. Jadi sudah 2 tahun, kemudian pemasukan transportasi menurun tajam, begitu. Ekonomi juga menurun tajam. Maka kemudian memang kalau mudik itu dilarang, nggak mungkin juga. Kalau mudik itu dilarang, ya nggak mungkin itu ada hak asasi seseorang. Tapi kemudian harusnya pemerintah itu tidak merekomendasikan apabila situasi COVID itu memang harus merekomendasikan seperti itu. Bagaimana situasi COVID di Indonesia sekarang ini kasusnya 5.000 atau positivity rate-nya masih di ambang 10% begitu. Pernah lebih, pernah kurang begitu. Tapi menurut saya itu anggaplah masih 10%.
Artinya ada variasi di kabupaten kota, ada yang kurang dari 10%, ada yang lebih dari 10%. Oleh karena itu, saya menganjurkan untuk tidak mudik dari daerah yang kurang dari 5% positivity rate-nya ke daerah yang lebih dari 10%. Itu dilarang mudik seperti itu. Atau kalau Jakarta itu masih 10%, ya jadi harusnya penduduk Jakarta tidak dianjurkan untuk berpergian kemanapun. Jadi kabupaten atau kota yang positivity rate-nya lebih dari 10% untuk tidak dianjurkan kemanapun dia. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kabupaten atau kota itu positivity rate-nya kurang dari 5%, dia boleh berpergian ke daerah atau kabupaten atau kota yang positivity rate-nya di bawah 5% juga. Itu aman. Kalau di bawah atau 5-10%, itu kalau di bawah 7% masih aman lah. Jadi saya masih bisa perbolehkan dengan syarat, artinya screeningnya itu diperketat. Jadi screening pesawat sudah ketat, minimal ada rapid tes antigen. Kemudian di kereta api menurut saya yang dibenarkan adalah rapid test antigen pada saat itu, pada waktu mudik begitu. Kemudian di bus kalau bisa rapid antigen. Tapi mungkin rapid test antigennya dimurahkan oleh pemerintah demi mudik begitu. Jadi orang akan mau membeli tiket pesawat, tiket kereta api atau bus itu karena memang tiket busnya jauh di bawah tes antigen. Sekarang ini tes antigen minimal 150, kalau bisa dimurahkan oleh negara. Kalau memang itu dibolehkan. Baik, harus memperhatikan positif rate-nya masing-masing daerah. Positivity rate-nya begitu. Iya, baik. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau melihat positif rate rata-rata di Indonesia itu rata-rata juga masih di atas 5% ya Pak Miko. Artinya memang ini ada potensi penularan jika ada kebijakan boleh mudik tahun ini. Ya, jadi positivity rate itu kalau standar ya, artinya kalau tesnya juga standar yang dianjurkan oleh WHO, kemudian kalau kontak tracingnya juga standar yang dianjurkan oleh WHO, maka menjadi positivity rate-nya menggambarkan penularan di masyarakat. Nah, kalau di bawah 5% itu penularannya rendah, kalau 5-7%, sampai 10% itu penularannya di masyarakat itu tidak sedang, begitu. Kalau di atas 10% itu tinggi. Jadi menurut saya itulah yang bisa dijadikan patokan untuk mudik begitu. Jadi jangan jadi indikator lain begitu. Indikator lain mungkin bisa digunakan kalau itu vaksinasi. Tapi vaksinasi saya pikir sekarang aja baru 5-6 juta orang begitu. Lebaran tinggal 2 bulan lagi, kurang bahkan paling juga akan 15% atau 20 juta orang. Akan 15 juta atau 20 juta orang. Baik. Jadi menurut saya masih rendah. Baik, Pak Miko, kita masih menunggu kepastian ASN akan mudik atau dilarang nantinya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar dilarang, apakah dengan melarang satu kelompok masyarakat atau satu kategori, khususnya dalam hal ini adalah ASN, ini bisa berpengaruh signifikan pada tingkat penyebaran? Apalagi ini hanya himbauan saja. Ya, jadi menurut saya pemerintah harusnya menghimbaukan kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak sebagian. Jadi tidak ASN saja, tidak pedagang saja, tidak tukang bakso saja. Jadi semua artinya pada saat dikatakan oleh pemerintah adalah masyarakat, itu semua masyarakat. Jadi tidak boleh bepergian dengan dasar adalah positivity rate. Kalau positivity rate di Indonesia masih mendekati 10%, menurut saya penularan di masyarakat masih tinggi. Sebaiknya sabar. Karena kalau tidak sabar, itu peningkatan kasus COVID bisa terjadi tinggi lagi begitu. Walaupun upaya vaksinasi sudah maksimal, saya pikir Lebaran masih rendah. Masih 20 juta orang maksimal. Jadi belum bisa mengurangi penularan COVID-19 di masyarakat, belum bisa mengurangi pertambahan kasus di masyarakat begitu. Baik, terima kasih Pak Triunis Miko sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.